Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Selamat sore Heroes dimanapun Anda berada. Pun yang ada di sini, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Hey. Bersama katakan, Tuhanku yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. amin. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Mari angkat tanganmu bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Mari bersama katakan, To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3, go! Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. mari bersama katakan, Mulia namamu. sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus.
Haleluya, sebab hidup kami milik Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami yakin masa depan kami terjaga di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Heroes. Shalom. Salam hangat untuk kita semua. Kami juga menyapa rekan-rekan Heroes dimanapun berada yang menyaksikan secara live streaming. Salam hangat dari Palangkaraya. Well, hari ini kita mau sama-sama berdoa untuk prayer request dan kita mau membacakan praise report kita minggu ini. Jadi saya mengajak rekan-rekan Heroes yang sudah menuliskan pokok doanya ataupun rekan-rekan yang mau support, yang terdorong ingin mendoakan, boleh kita arahkan tangan kita sama-sama ke layar di depan. Kita mau satukan hati kita. Begitu juga teman-teman yang menyaksikan secara live streaming yang mungkin sudah menulis di Instagram Heroes. Mari kita sama-sama hampiri Tuhan dalam doa. Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke tahta-Mu, ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pokok doa kami, permohonan kami kepadamu Bapa. Karena Engkaulah Bapa kami, karena Engkaulah Tuhan kami. Ada anak-Mu yang rindu untuk lulus tes TOEFL, TPA Bappenas, rindu mendapatkan beasiswa S2 dari Kemendikbud, rindu memiliki kelancaran dalam magang dan skripsi, rindu untuk lulus wisuda dengan cepat, rindu untuk lolos tes CPNS, dan berhasil dalam menghadapi tes pejuang muda. Seperti pujian tadi mengatakan, masa depan kami terjaga di dalam tangan-Mu Tuhan. Pendidikan kami, pekerjaan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau sudah ada di depan sana Tuhan. Bahkan Engkau hanya selangkah di depan kami, menuntun kami ke rencana-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang berkati dari awal, dari proses seleksi sampai pengumuman penerimaan. Kami percaya Tuhan yang sertai. Biarlah apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu dapat digenapi dan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami pun berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang rindu orang tuanya bisa bekerja di kota Palangkaraya. Kami pun percaya Tuhan, rencana-Mu lah yang terjadi Tuhan, yang terbaik bagi orang tua anak-Mu Bapa. Adapun anak-Mu yang rindu sembuh dari sakit penyakit yang dialami, sakit penyakit apapun itu, kami mau katakan kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami adalah bait Elohim. Kami mau katakan segala penyakit itu pergi dari tubuh kami di dalam nama Yesus. Kami kuat, sehat, panjang umur bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Adapun anak-Mu Tuhan yang rindu keluarganya dipulihkan, kami pun percaya Tuhan keluarga kami dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan hati seorang bapa kembali kepada anak-anak dan hati anak kepada orang tua. Biarlah keluarga dipulihkan 100% utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Biar terjadi rekonsiliasi, biar terjadi kesatuan hati dalam keluarga tersebut Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Adapun anak-Mu yang berdoa agar bisa lebih dalam lagi mengenal Engkau dan agar selalu mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, hidup kami milik-Mu. We are nothing without You. Kami gak ada apa-apa tanpa Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Dan ada anak-Mu yang rindu untuk segera dibaptis. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah prosesnya, kami tidak tahu Tuhan apa yang harus anak-Mu hadapi ketika ia memilih atau mengambil keputusan untuk baptis. Tapi kami tahu Tuhan Engkau yang menyertai anak-Mu yang memiliki kerinduan untuk dibaptis Tuhan. Terima kasih Tuhan, let Your will be done. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Itu tadi pokok doa yang bisa kita doakan, yang sudah tertulis di Instagram Heroes. Dan izinkan saya hari ini membacakan praise report kita minggu ini. Yang pertama, kita mau
Katakan, kita mau bersyukur bahwa ada saudara kita yang lulus tes CPNS. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, kita mau bersyukur bahwa pemulihan hubungan dalam keluarga terjadi bagi saudara kita. Haleluya. Kita mau bersyukur bahwa ada kekuatan dan kesehatan yang saudara kita alami. Praise the Lord. Haleluya. Kita mau berterima kasih untuk masa sulit yang boleh saudara kita alami dan lewati bersama dengan Tuhan. Dan untuk praise report yang terakhir, kita mau bersyukur atas lingkungan kerja yang baik yang saudara kita alami. Haleluya, kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Amin, amin, amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga teman-teman yang menyaksikan secara live streaming. Hari ini kita akan dilayani oleh Kalia, pembina kita di Heroes. Saya ajak rekan-rekan yang onsite maupun yang online, boleh siapkan catatan karena ada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan sekali lagi, kita menyembah Dia. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari angkat tanganmu, bersama kita katakan, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Kami mau berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Akui kuasa-Mu, ku perlukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku. Akui kuasa Tuhan. Akui kuasa. Amin. Ku perlukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran
terjaga di tangan-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, masa depan kami, heroes, terjaga di tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Biar kami hati yang mau diajar, kami mau punya hati yang mendengar. Biar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami, itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat sore hari yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Shalom. Silakan duduk. Shalom, heroes, onsite dan offsite. Onsite dan offsite ya. Perkenalkan, nama saya Lia. Hari ini kita mau belajar tentang making choices. Apa sih Kak making choices itu? Apakah making choices itu seperti yang kita kalau lagi di sekolah ya? Pilihan berganda. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Oh, C. Kita coret. Kurang lebih seperti itu. Ya. Making choices adalah kita membuat keputusan, ya. Saya percaya di dalam setiap kehidupan kita pasti bikin keputusan. Hari ini pun, heroes untuk datang ke tempat ini juga membuat keputusan ya. Mau datang apa enggak, mau online atau onsite ya. Jadi keputusan yang harus diambil oleh heroes. Banyak sih ya. Kita kalau mau pakai Instagram, kita mau foto, kita pakai filter yang mana, itu juga keputusan ya. Keputusan itu ada keputusan yang kecil, ada keputusan yang besar, ada keputusan yang sangat penting, ada keputusan yang tidak terlalu penting. Misalnya hari ini mau pakai baju apa ya, seperti itu. Nah kita mau belajar, kita tuh punya pilihan di dalam hal apa aja ya. Banyak ya pilihan kita. Pilihan kita tuh ada mungkin di dalam keluarga. Di sini dibilang ada adik, papa, mama gitu ya. Kalau mama misalnya suruh, Valen hari ini ya, Valen kamu makan nih, mami masak nih, kamu makan ya. Kamu punya keputusan untuk makan atau enggak gitu loh. Ya kalau nggak makan paling juga diomelin gitu. Jadi itu seperti itu, keputusan-keputusan yang kecil dan keputusan yang besar. Apalagi keputusan-keputusan yang perlu kita ambil tentang masa depan kita. Ya. Di sini yang kira-kira sudah lulus, yang mau lulus SMA tahun ini siapa? Angkat tangan. Nah lumayan ya. Ada keputusan-keputusan untuk memilih apakah mau meneruskan ke perguruan tinggi, mau kursus dulu, atau mau langsung nikah, ya itu juga keputusan-keputusan yang harus diambil. Apalagi di bidang keuangan, ya kalau mau nabung, berapa yang kita siapkan untuk beli kuota, berapa yang kita siapkan untuk makanan, ya. Ada juga keputusan tentang kesehatan, misalnya. Oh Kak aku nih mau sehat ya, aku ini mau olahraga. Di sini kita punya saudara kita yang heroes, pembina juga ya, namanya David. Dia itu personal trainer. Dan karena dia personal trainer, saya lihat dia setiap hari itu, hampir setiap hari dia tuh selalu olahraga. Ya. Pernah satu kali saya lihat dia tuh lagi siang-siang panas bolong, dia lagi jalan. Ya. Badannya keker gini ya. Itu pilihan dia untuk dia sehat. Untuk dia punya body yang six pack ya. Seperti itu pilihan. Nah sekarang pertanyaannya heroes, apakah Anda saat ini sedang harus membuat sebuah keputusan? Ya.
sekali lagi saya bilang ada keputusan kecil, ada keputusan besar, ada keputusan yang penting banget, ada keputusan yang tidak terlalu penting, ada keputusan yang justru sangat penting sehingga melibatkan mungkin hidup dan mati ya. Jadi keputusan itu ada banyak ya. Tadi saya sempat lihat DP Heroes Palangkaraya. Saya seneng banget, bagus banget ya. Pilihannya adalah monongki atau ibadah ya. Bagus banget tuh, kreatif banget ya. Nah sekarang bagi yang onsite saya mau tanya ke kanan kirinya, kalau ada tetangganya ya, tanya ke kanan kirinya. Are you making important choices right now? Apakah kamu sedang ada atau mengambil satu keputusan yang penting? Kalau yang online boleh tanya diri sendiri ya. Yang kanan tanya dulu yang ke tetangganya yang kanan. Ya. Di sini dikatakan adalah choices are the gift from God. Ya. Pilihan itu adalah pemberian Tuhan, jangan disia-siakan. Jangan bikin keputusan yang menurutmu baik tapi nggak benar. Jangan mengambil keputusan yang akan merugikan masa depanmu di kemudian hari. Buatlah keputusan yang benar, baik dan benar. Karena keputusanmu itu akan mempengaruhi sekitarmu. Ya. Keputusan-keputusan yang kau ambil mempengaruhi keluargamu, mempengaruhi pasangan hidupmu, mempengaruhi orang di Heroes, teman-teman di Heroes, mempengaruhi banyak orang. Tapi ada yang mungkin yang tanya gitu, Kak, gimana ya kalau mau ngambil keputusan itu kan nggak tahu nih, apakah keputusannya benar apa salah, baik apa enggak, gimana dong caranya? Di firman Tuhan ada dikatakan seperti ini di Yakobus 1 ayat 5a. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, biarlah ia memintanya dari Elohim, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Kalau teman-teman di Heroes lagi mau membuat satu keputusan dan gak tahu gimana ya caranya ya, ngambil keputusan yang baik, minta sama Tuhan. Tuhan itu akan memberikan dengan hikmat. Tuhan tuh memberikan hikmat itu dengan murah hati. Ya. Tahu ya murah hati ya? Murah hati itu kalau kita minta 1.000 dikasih 5.000 misalnya. Itu dalam nominal. Contoh murah hati, yaitu artinya berkelimpahan lebih dari yang kita minta. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau misalnya juga kita perlu, Kak, sudah berdoa nih, gimana ya Kak? Di sini kita punya komunitas namanya Magnet. Ya. Di Magnet tuh banyak kakak-kakak pembina. Tanya sama kakak-kakak pembinanya, supaya gimana kita mengambil keputusan yang baik. Kemarin saya ada nonton nih, nonton tentang Spider-Man yang paling baru, yang Far From Home, di mana udah setelah Avenger tuh, ini ya Tony Stark-nya udah mati. Jadi ceritanya singkat ya, jadi Tony Stark tuh meninggalkan sebuah kacamata, yang kacamata itu artinya semua resources atau semua sumber daya yang dipunyai Tony Stark miliknya si Spider-Man ini, ya. Tapi karena tanggung jawab begitu berat, dia nggak tahu mau nanya siapa, dia nggak punya orang yang bisa dia ajak ngobrol, terus dia dituntut untuk menjadi superhero terus. Dia mengambil satu keputusan yang salah. Dia memilih untuk dia berlibur dengan teman-temannya, tapi kacamata ini dia serahkan kepada satu orang, gitu ya. Tapi ternyata ini bukan orang yang benar. Ceritanya jadi akhirnya cerita ke belakangnya itu dia sibuk untuk mengembalikan konsekuensi dari tindakannya dia. Oke, di sini juga
Sehingga cerita ini mengajarkan kita, bukan cerita ini sih sebenarnya, setiap pilihan kita itu mempunyai konsekuensi. Ya. Every choice has consequences. Ya. Setiap pilihan kita punya konsekuensi mau kecil, mau besar, mau penting dan tidak. Misalnya kita makan pedas nih, ya konsekuensinya bakal sakit perut. Ya. Seperti itu. Keputusan-keputusan kita ambil selalu mempunyai konsekuensi. Baik, kita mau belajar tentang satu tokoh di Alkitab. Dari tadi kalian ini ngomong, tapi nggak ada firman Tuhannya nih, sesat jangan-jangan. Oh enggak ya, tapi kita mau belajar dengan satu tokoh yang namanya Gideon. Ada yang tahu Gideon? Ada yang namanya Gideon? Nah, kita mau baca ayat ini agak panjang. Saya minta, ya udah deh, saya aja yang bacain ya. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon terbantin yang ada di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abizer tuh dan anaknya Gideon, sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari mata orang-orang Midian. Ayat ke-12, malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat yang ke-13, lalu Gideon menjawabnya, Tuanku, jika Yahweh ada beserta kami, lalu mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah semua perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh leluhur kami kepada kami? Dengan berkata, bukankah Yahweh membawa kita keluar dari Mesir? Namun sekarang Yahweh telah meninggalkan kami dan telah menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Midian. Maka Yahweh berpaling kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan engkau akan menyelamatkan Israel dari tangan orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Terus ya, ayat 15. Namun ia menjawab kepadanya, ya Tuanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling lemah di antara suku-suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di dalam rumah ayahku. Ayat 16, namun Yahweh berfirman kepadanya, sebab aku ada bersama engkau, maka engkau akan memukul orang Midian itu semudah mengalahkan seorang saja. Baik, kita lihat di ayat yang ke-16 ya. Di situ ada dikatakan Gideon ini sedang mengirik danum di pemerasan anggur. Aneh nggak kira-kira ini? Kenapa kok mengirik danum di pemerasan anggur? Orang itu kok di pemerasan anggur ngapain? Meras anggur, bukan mengirik gandum. Tapi itu yang Gideon lakukan. Kenapa Gideon lakukan itu? Karena Gideon takut. Kalau ketahuan dia lagi mengirik gandum, nanti gandumnya direbut sama orang-orang Midian. Jadi Gideon tuh berada di wrong place and ada wrong action di situ juga. Pertanyaannya adalah, apakah heroes di tempat ini sedang dalam posisi seperti ini, ya, berada di tempat yang salah, melakukan hal yang salah, dipenuhi oleh rasa takut, terintimidasi. Apakah keputusan yang pernah kau ambil membuat heroes di tempat ini merasakan hal ini? Ya. Apakah ketika kita memilih untuk ikut Yesus, kita terintimidasi, kita takut? Apakah ketika kita nggak ikut-ikut sama teman kita yang melakukan hal-hal yang dikira hype, viral, kita terintimidasi, kita takut, kita merasa berada di tempat yang salah? Apakah di kehidupan sosial kita seperti itu? Ya, teman-teman pada punya handphone bagus,
Punyaku handphone jadul. Tetapi hal-hal yang ada itu tidak menjamin apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-12, apa yang terjadi? Ada malaikat Tuhan datang, bilang begini, Yahweh ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya. Pahlawan yang gagah berani, pahlawan, heroes. You are heroes. Ya, teman-teman di sini tuh heroes, ya. Pahlawan yang gagah berani. Kenapa gagah berani? Karena ada apa? Ada Yahweh yang beserta dengan engkau. Ya. Apapun situasi yang dialami, mungkin berada di tempat yang salah, takut, terintimidasi. Yahweh beserta dengan engkau. Tapi apa yang terjadi loh? Gideon ini didatengin malaikat, dibilang Yahweh beserta dengan engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Apa yang Gideon lakukan? Di ayatnya yang ke-13 itu Gideon ngomel. Karena Gideon tuh ngomong gini, kalau Yahweh beserta dengan kami, kenapa semuanya nimpa kami? Katanya, bukankah Yahweh yang membawa kita semua keluar dari Mesir? Tapi kita sekarang udah ditinggalkan. Ya. Kita nyalahin Tuhan. Gideon nyalahin Tuhan, ya. Dia nyalahin Tuhan. Kadang-kadang kita seperti ini bukan? Kadang-kadang udah stuck, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nyalahin Tuhan. Pak Tuhan bilang, hey heroes, aku beserta dengan engkau. Tuhan tuh nggak denger aku kok. Dulu aku dengar tuh, Tuhan bantu, tapi Tuhan nggak bantu aku. Terus, setelah dia ngomel, di ayat 14-nya tuh malaikat Tuhan bilang apa? Bukankah aku yang mengutus engkau? Diyakinkan kembali. Apa yang terjadi di ayat 15? Dia mulai mengasihani diri sendiri. Dia bilang, Tuhan, aku ini paling lemah. Tuanku, aku ini paling lemah. Paling muda. Jangan aku deh, suruh dia aja Tuhan. Ya, disuruh pelayanan, gak mau Tuhan, aku ini suratku kurang bagus, dia aja. Gitu. Mengasihani diri sendiri. Tetapi sekali lagi, di ayatnya yang ke-16 apa dikatakan di sini? Tuhan, aku menyertai engkau, disertai. Ya. Heroes, mungkin kita saat ini mengambil keputusan atau mau ngambil keputusan. Pertama-tama kita bilang, aduh Tuhan, aku ini insecure, insignificant. Tapi Tuhan katakan, Tuhan, aku ini menyertai engkau loh, Yahweh itu menyertai engkau. Terus kita bilang, ya Tuhan, tapi aku nih menyalahkan diri, menyalahkan Tuhan, nyalahin diri. Tuhan katakan lagi, bukankah aku yang ngutus engkau? Sampai 2 kali Tuhan mengatakan, menyertai engkau, dan 1 kali Tuhan mengatakan, bukankah aku mengutus engkau? Itu yang Tuhan lakukan buat Gideon. Dan saya pikir itu juga yang Tuhan mau kita sharekan, yang kita ambil bahwa Tuhan tuh menyertai kita, jangan takut. Nah, kejadiannya di Hakim-Hakim 25 itu, saya secara singkat, jadi Gideon itu setelah dikatakan diberi kekuatan seperti itu, dia bilang oke, aku mengambil sebuah keputusan, aku percaya sama Tuhan. Aku mau melakukan apa yang benar, aku mau melakukan apa yang Tuhan suruhkan sama aku. Di ayat-ayat di Hakim, di ayat ke-25, jadi singkatnya dia disuruh runtuhin mesbah Baal. Dan dia lakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Di ayat 32. Dan pada hari itu Gideon diberi nama Yerubbaal. Ya. Gideon, namanya Gideon. Dijadikan Yerubbaal. Apa yang terjadi ketika Gideon melakukan kehendak Tuhan? Dia
dibully, ya, dikasih nama-nama. Ya, saya dulu waktu SMA, saya sekolah di satu sekolah yang semua teman-teman saya itu putih-putih. Saya paling hitam sendiri, ya. Dan saya dikasih nama sama teman saya. Ada yang mau tahu saya dikasih nama siapa? Saya dikasih nama RX. Dari Satria Baja Hitam RX, ya, karena saya hitam. Saya dikasih nama, dibully gitu loh. Tapi Gideon ini dibully oleh satu kampung, ya. Dipanggil Yerubbaal pada namanya dia Gideon. Heroes, apakah karena keputusanmu kamu dibully? Udah ngambil keputusan baik, dibully, ya. Nggak mau nyontek, dibully. Ya. Nggak mau melakukan hal-hal yang, Tuhan aku nggak mau seks di luar nikah, dibully. Sama Gideon. Tapi apa yang terjadi loh? Gideon ini memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dia pilih untuk percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan akhirnya memberikan kemenangan dengan cara yang ajaib. Ya. Dia menangnya tahu nggak dengan apa? Ya. Menangnya tuh dengan membuat bunyi-bunyian. Menangnya bukan dengan alat perang, tetapi dengan trompet. Dengan bunyi-bunyian, saya ada bawa tuh, tolong di dalam tas saya, ya kita ituin. Gideon tuh menangnya bukan dengan alat perang, tapi Gideon tuh menangnya dengan menggunakan hal yang sehari-hari. Contohnya ya. Seperti ini, Gideon menang. Siap ya, 1, 2, 3. Seperti itu, menangnya bukan dengan senjata, menangnya dengan hal-hal yang sepele, dengan trompet, dengan obor, sama dengan memecahkan kendi-kendi. Terlalu mudah kalau Tuhan mau tolong kita. Keputusanmu yang kamu ambil saat ini, adik-adik ambil, Heroes ambil, akan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Gideon itu mencetak sejarah, ya. Dengan 300 orang dia mengalahkan bangsa Midian. 300 orang mengalahkan 135.000 tentara. Bayangin, ya. Karena kenapa? Gideon memilih untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan. Begitu juga Heroes. Come on, Heroes. Tagline kita apa? Heroes, history maker. Heroes, history maker. You are history maker. Sejarah apa yang mau Heroes di sini buat? Ya. Sejarah apa yang mau kalian catat? Apa pilihanmu sekarang menentukan masa depanmu? Apa pilihanmu sekarang akan membuat konsekuensi apa di dalam kehidupanmu? Pilih percaya kepada Tuhan, pilih percaya kepada janji-janjinya. Heroes, your history with your choices. Ya. Cetak sejarah dengan pilihan-pilihanmu. Pilihlah yang benar. Pilihlah dengan baik. Karena Heroes, kalian pencetak sejarah. Ya. Mau sejarah itu baik, mau sejarah itu luar biasa, mau sejarah itu kurang baik, the choice is yours. Pilihannya ada pada Heroes saat ini. Pilihlah sekarang
your choice to be history maker. Ya. Teman-teman, waktu saya tinggal 1 menit. Pilih sekarang. Kalau pada saat engkau diperhadapkan untuk suatu pilihan, pilihlah Tuhan. Pilihlah dengan benar. Ya. Pilihlah. Karena pilihanmu akan menentukan your story. And your story become his story. Ya. History maker. Sejarah apa yang kau heroes di tempat ini akan buat? Sejarah apa yang heroes di sini mau lakukan untuk dirimu, untuk masa depanmu, untuk keluargamu, untuk banyak orang? Pilihan ada pada diri heroes. Saya ajak teman-teman PAW, waktu saya habis, saat ini saya berdoa bahwa agar setiap heroes bisa menjadi Gideon-Gideon, ya. Dengan pilihan yang benar, walaupun startnya baik, dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai diri kita. Saya mau ajak kita semua berdoa. Teman-teman heroes mungkin ada yang mau bikin keputusan, atau pernah membuat keputusan yang salah, atau keputusan yang kurang baik, yang kau sesali, atau ada keputusan-keputusan masa depan, keputusan-keputusan penting yang harus diambil. Mari kita berdoa, kita minta sama Tuhan hikmat yang memberikan kita dengan murah hati, supaya kita bisa memilih pilihan baik dan benar. Bapa di surga, kami berdoa malam hari ini bagi setiap heroes dan hamba-Mu yang mungkin menghadapi hal-hal sulit, yang harus memilih suatu pilihan yang sulit, atau kami sudah melakukan pilihan yang kurang baik di dalam kehidupan kami. Kami meminta Tuhan agar Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami komunitas yang baik Tuhan, agar kami, Tuhan, menolong kami sehingga apa yang kami lakukan, kami percaya kepada Tuhan, kami percaya kepada janji-janji-Mu, hal-hal yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami terjadi. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rencanakan, yang jauh melebihi pikiran kami, itu Tuhan lakukan. Heroes, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai engkau. Ketahuilah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan di dalam keadaan wrong place, terintimidasi, mungkin kita argue sama Tuhan, mungkin kita merasa rendah diri, tapi ketahuilah Tuhan itu berkata, Dia itu menyertai engkau. Percayalah, percayalah bahwa bersama dengan Tuhan, you are history maker, pembuat sejarah di kehidupanmu, di kehidupan keluargamu, di kehidupan komunitasmu, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, kau menjadi pembuat sejarah, sejarah yang luar biasa, sejarah yang baik, sejarah yang memuliakan nama Tuhan. Yes God, sebab masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami membuat keputusan-keputusan yang benar. Kami percaya bahwa hikmat-Mu menuntun kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap heroes di tempat ini yang sedang mungkin membuat keputusan Tuhan.
Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberikan hikmat, Tuhan Yesus berikan juga teman-teman dan kakak-kakak yang memberikan nasihat-nasihat yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar firman-Mu Tuhan memberkati banyak orang. Terima kasih hamba-Mu selesai menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh dong kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus? Ya, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Hiros, boleh dong angkat tangan ya. Oke, haleluya. Di ke depan, wadah. Ya, bertepuk tangan untuk teman kita. Nah, setelah ibadah Hiros jangan dulu pulang. Nanti akan ada ramah tamah dari tim pemerhati jiwa.
Dan kita akan memberikan persembahan syukur bagi teman-teman yang mengikuti ibadah online. Silahkan memberikan persembahan melalui via transfer dengan nomor rekening atau barcode tertera pada layar Zoom. Baik, sebelum kita akan memberikan persembahan syukur, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan kumandangkan yel-yel kita. Yeah. Nah, ketika saya bertanya siapa kita, rekan-rekan menjawab heroes. Nah, ketika saya mengatakan heroes, rekan-rekan menjawab history maker dengan mengepalkan tangan kanan dan loncat. Oke, kita coba dulu ya. Siapa kita? Heroes. Oke, lebih semangat lagi. Siapa kita? Heroes. Sekali lagi, siapa kita? Heroes. Heroes. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Semuanya kita berdoa dulu buat persembahan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau sudah beri yang terbaik, kami mau memberi karena Engkau lebih dulu memberi buat kami. Terima kasih, haleluya. Amin. Kita mau akhir dengan sukacita. Heroes! Heroes! History maker. Tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkanku, kau meneguhkan langkahku. Ku mau berjalan, ku berjalan di dalam buku aman. Semuanya siap loncat, heroes. Tuhan kau perisaiku. Amin. Kita mau lebih kompak lagi, heroes. Tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami angkat tangan kami Tuhan dan kami mau katakan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan kau perisaiku. Mari kita yang percaya. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Maukah Anda samakan tepuk tangan seperti ini? Ingat bahwa apa yang membedakan kita adalah karena heroes semangatnya berapi-api. Amin. Amin. Kita mau katakan sama-sama ya. Kau meneguhkan langkahku. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami mau katakan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Di mana? Kekuatan-Mu. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Heroes.